Deepfake merupakan suatu produk kecerdasan buatan atau AI di mana data berupa wajah, tubuh, maupun suara seseorang telah dimanipulasi melalui proses digital sehingga memberikan hasil akhir yang berbeda tetapi terlihat sama dengan data yang asli. Dilansir dari Britannica.com, deepfake berasal dari kata deep dan fake. Kata deep merujuk pada pemrosesan digital yang dilakukan secara berlapis untuk mendapatkan hasil yang semirip dan senatural mungkin. Sedangkan kata fake menegaskan bahwa konten yang dibuat hanyalah hasil rekayasa belaka. Deepfake pertama kali muncul ketika seorang pengguna Reddit mengunggah video pornografi di mana wajah dari aktor tersebut telah diganti dengan wajah berbagai selebriti terkenal. Sejak saat itu, teknologi yang digunakan dalam deepfake yaitu face swapping menjadi semakin terkenal. Ditambah lagi, dengan akses situs mesin deepfake yang semakin mudah untuk dijangkau, orang-orang mulai menggunakannya di berbagai platform media sosial. Sebagai alat yang dapat mengubah wajah, tubuh, dan suara seseorang, deepfake menimbulkan ancaman baru di dunia digital, yaitu pencurian identitas. Deepfake juga memiliki potensi untuk memodifikasi ingatan, membuat ingatan palsu, atau bahkan mengubah sifat seseorang. Beberapa ancaman yang dapat timbul dari teknologi ini yaitu penyebaran informasi palsu secara brutal dan juga berpotensi untuk memengaruhi opini publik. Penyalahgunaan teknologi deepfake telah membawa bencana bagi keamanan dunia siber, terutama pada perempuan. Video pornografi yang telah diedit menggunakan wajah korban lalu disebar ke keluarga, instansi pendidikan, tempat mereka bekerja, maupun di platform media sosial secara umum, tentu mengancam kehidupan korban. Jika pihak-pihak yang menerima video tersebut tidak dapat mengenali teknologi deepfake, tidak menutup kemungkinan bahwa korban akan diberikan hukuman yang serius, seperti dibuang oleh keluarga, dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, bahkan dipidanakan atas tuduhan pornografi. Penyalahgunaan teknologi yang tidak terbendung dan perlindungan hukum yang belum optimal telah menciptakan situasi yang sangat sulit bagi perempuan. Tidak jarang, perempuan yang menjadi korban mengalami gangguan mental seperti depresi, trauma, menarik diri dari dunia digital maupun sosial, bahkan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sebenarnya, kemajuan teknologi deepfake juga memberikan dampak positif bagi pengembangan teknologi di berbagai sektor lain, seperti seni, edukasi, dan kesehatan. Contohnya, di bidang seni, The Dalí Museum di Florida, Amerika Serikat, memanfaatkan teknologi deepfake untuk menghidupkan kembali seorang seniman terkenal, yaitu Salvador Dalí, dengan mengedit wajah dan suaranya seolah-olah sang seniman sedang membacakan kutipan dari wawancara dan korespondensi tertulisnya. Namun, meski deepfake dapat memberikan dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan teknologi ini juga memberikan dampak yang serius. Lantas, bagaimana peran pemerintah dalam melindungi perempuan dari kejahatan siber ini? Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana deepfake. Negara hanya mengatur perihal pemalsuan data pribadi melalui UU PDP dan juga pemalsuan secara elektronik melalui UU ITE. Pemerintah perlu mengkaji masalah ini dengan serius, dan masyarakat juga perlu tahu tentang ancaman yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi ini. Untuk memahami lebih lanjut mengenai ancaman negatif penyalahgunaan deepfake, saya telah mewawancarai dua narasumber untuk membagikan pendapat mereka terkait permasalahan ini.
Perempuan itu kan suka melakukan berdandan, terus menggunakan pakaian-pakaian yang lucu, dan mereka suka mengupload hal tersebut di sosial media. Ya kemudian eh, tingkah mereka yang sebenarnya nggak bersalah itu tuh menimbulkan potensi-potensi wajahnya disalahgunakan, seperti dijadikan video porno ataupun melakukan tarian erotis, yang itu kan merupakan salah satu bentuk pelecehan yang dampak dari si deepfake ini. Kalau saya pribadi dengan adanya deepfake tuh sangat negatif ya, karena konten perempuan kan suka kayak foto, mengupload konten dan lain sebagainya, dan saya khawatirnya kalau misal hal tersebut disalahgunakan oleh oknum yang berbeda, terus diedit dan lain sebagainya, seperti dimasukkan unsur-unsur pornografi, sedangkan sebenarnya tujuan kita tuh enggak untuk hal tersebut gitu. Saya pernah sekali menemukan konten deepfake di sosial media, sepertinya TikTok kalau enggak Twitter, saya kurang ingat. Perasaan saya ketika melihat tersebut sedikit kagum karena teknologinya sudah sangat berkembang, karena editannya itu halus banget dan nampak sangat nyata. Tapi semakin saya pikirkan kembali, saya merasa seperti lebih takut jika wajah saya ataupun wajah siapapun digunakan dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi kagum ya, tapi ada perasaan takut juga ya. Untuk konten sih pernah, tapi jarang gitu. Reaksi saya juga kayak kaget gitu, karena apa ya, deepfake tuh bisa mengubah orang yang tadinya diem, misalnya saya diem terus bisa diedit kayak ngomong, kayak muka saya bisa diganti kayak gitu. Sebenarnya upaya yang saya lakukan dengan membatasi siapa yang bisa melihat isi sosial media saya, kemudian yang benar-benar sangat membatasi ketika orang nggak dikenal mengikuti Instagram saya akan menghapus dan memblokir orang tersebut. Upaya yang saya lakukan itu membatasi siapapun yang bisa melihat sosial media saya. Ketika ada orang yang tidak saya kenal mengikuti akun sosial media saya perlu menanyakan ke teman-teman saya, ini siapa, ini haruskah di ACC ataupun enggak. Tapi jika saya tidak kenal dan teman saya juga tidak kenal dan tidak merasa perlu untuk saling mengikuti sosial media, saya harus ngeblok orang tersebut demi kenyamanan diri saya sendiri. Tetapi dengan upaya yang saya lakukan tersebut, saya merasa tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Karena untuk apa? Karena bukan sebenarnya bukan seharusnya saya melakukan upaya, tapi harusnya sadar untuk memanfaatkan deepfake itu agar tidak melakukan hal-hal kejahatan tersebut, seperti pelecehan ataupun penyalahgunaan. Seharusnya bukan saya yang melakukan tindakan upaya perlindungan ataupun apapun itu, tapi seharusnya orang lain lebih memiliki kesadaran untuk menggunakan deepfake secara baik dan benar. Kalau dari aku sendiri, mungkin aku bakal punya akun privat buat aku sendiri, karena kalau misal segala aktivitas atau misal segala konten aku buat publik tuh takutnya buat itu orang-orang yang menyalahgunakan deepfake, menggunakan diri saya pribadi untuk konten-konten mereka. Jadi ya akunnya saya privasi.